Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Saksi Pesugihan. Cerita pada kali ini merupakan cerita dari salah satu narasumber yang telah mengirimkan ceritanya kepada kami yang disadur oleh Manavila. Yuk, daripada kita lama-lama, kalian penasaran kan bagaimana ceritanya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Cerita kali ini bersumber dari salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia. Tepatnya mahasiswa asal Jember, sebut saja namanya Salsa. KKN atau kuliah kerja nyata umumnya berlangsung selama 1-2 bulan di daerah pedesaan. Lokasi KKN Salsa berada di Boyolali, sekitar 3-4 jam perjalanan dari terminal kota. Tim KKN Salsa terdiri dari 16 orang yang berasal dari 7 fakultas yang berbeda. Ada Fakultas Ekonomi, Kesehatan, Hukum, Pendidikan, Pertanian, Perikanan, dan juga Psikologi. Masing-masing fakultas diwakili 2 orang, kecuali Pertanian dan Perikanan yang mengirim 3 mahasiswanya. Setibanya di lokasi tempat tinggal tim dibagi 2. 7 anggota cewek menempati rumah lama milik Sekdes. Rumah ini bukanlah bangunan yang lama tidak dihuni. Sekdes pindah ke rumah barunya sekitar 1 minggu sebelum kedatangan mereka. Rumah ini menjadi base camp resmi kami, atau biasa mereka sebut dengan sekretariat. Anggota tim KKN sisanya menempati rumah yang cukup besar di dekat perbatasan desa dengan hutan. Rumah ini mereka jadikan base camp, tidak resmi, ya karena lokasinya yang agak terpencil, sehingga tidak khawatir mengganggu tetangga karena suara obrolan mereka. Jarak terdekat tetangga dari basecamp ini sekitar 100 meter. Suatu malam mereka sedang berkumpul di basecamp. Tidak semua anggota tim KKN karena ada yang sedang belanja barang kebutuhan ke Boyolali. Ada juga yang sedang izin kembali ke Jember. 4 orang yang tersisa malam itu termasuk Salsa sibuk membicarakan progres program-program yang sudah mereka buat. Tiba-tiba hujan turun sangat deras diikuti oleh petir dan angin. Mereka yang sedang duduk di teras langsung pindah ke dalam rumah karena air hujan masuk akibat tembusan angin yang sangat kencang. Di ruang tengah, pembicaraan soal program pun mereka lanjutkan. Salah satu teman pamit buang air kecil sekaligus menawarkan diri membuatkan kopi. Tawaran yang langsung diterima dengan baik. Sekitar 5 menit kemudian, teman tadi kembali tanpa membawa kopi. "Mana kopinya?" Katanya mau bikinin kopi. Tanya Mita, teman Salsa satu fakultas. "Tunggu airnya mendidih. Kalian tadi dengar suara orang jerit nggak?" Mita mengalihkan bahan pembicaraan. Mereka saling berpandangan dengan bingung, kemudian serempak menggelengkan kepala. "Tadi pas lagi di kamar mandi, aku kayak dengar suara orang jerit. Kayaknya suara perempuan, atau enggak suara anak-anak." Mereka bertiga sama sekali tidak mendengar suara lain, kecuali riuhnya bunyi hujan menimpa atap rumah. Mita kembali ke dapur tanpa bilang apa-apa lagi. Tidak lama kemudian, dia datang lagi sambil membawa nampan berisi kopi. Dan menjelang tengah malam, hujan masih turun cukup deras namun tidak lagi dibarengi petir dan angin. Cuaca tidak memungkinkan Salsa dan teman-teman pulang ke sekretariat, ditambah lagi kondisi jalanan yang gelap dan juga becek. Malam itu mereka putuskan untuk tidur di base camp. Teman mereka yang sedang ke Boyolali sudah mengabari mereka tidak bisa kembali karena hujan deras. Salsa dan teman-temannya, yaitu teman-teman perempuan, menempati kamar tengah, kamar yang paling besar.
Mereka berempat langsung tidur pada kala itu. Kemudian terdengar sayup-sayup. Salsa mendengar bunyi ketukan pintu. Salsa berusaha dan juga mengaktifkan indera pendengaran mencari sumber bunyi. Jendela, pintu kamar, atau bunyi tetesan air sisa hujan. Terdengar suara berderit pelan. Seseorang membuka pintu. Jantung Salsa berdegup sangat kencang. Rasa kantuk mendadak hilang. Kondisi kamar yang remang menyulitkan Salsa melihat siapa yang membuka pintu. Selarik cahaya lampu dari ruang tengah masuk dari balik pintu. Ternyata Mita yang membuka pintu kamar. Salsa pun lega. Mita berbicara dengan seseorang dalam nada rendah. Salsa tidak bisa melihat siapa lawan bicaranya karena terhalang daun pintu. Mita kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Salsa. "Kenapa, Mit? Kamu belum tidur?" Mita balik bertanya. "Tadi sih udah, tapi kebangun lagi. Ada apa? Siapa itu?" Dari balik pintu muncul wajah Reza. Kamu bisa keluar sebentar?" Salsa keluar kamar bersama Mita. Di ruang tengah tempat mereka berdiskusi, tadi itu sudah berkumpul dan lengkap. "Ada apa ini?" "Kamu ingat tadi Mita tanya soal orang jerit?" Reza membuka percakapan. Mereka mengangguk mengiyakan. "Tadi kita dengar lagi, kita semua, bukan cuma Mita," Reza melanjutkan. Salsa hanya terdiam. Kayaknya asalnya dari rumah yang di ujung kebun itu. Mita kemudian menambahkan, Salsa ingat rumah kecil di ujung kebun belakang. Rumah itu ditinggali oleh seorang ibu muda bersama mertua perempuannya. Mereka biasa memanggilnya Teh Rahayu dan juga Mbak Yun. Belum lama ini Teh Rahayu melahirkan anak pertamanya, seorang putri yang cantik. Mereka sempat menjenguknya sekitar seminggu yang lalu sambil membawakan barang-barang kebutuhan bayi. Saat mereka datang, mereka tidak melihat suami atau bapak mertuanya. Kabar yang terdengar ataupun yang beredar, suami dan bapak mertuanya pergi merantau ke kota Jakarta. "Aku sama Mita mau ngeliat ke situ. Takutnya ada apa-apa," kata Reza. Salsa paham alasan Reza mengajak Mita. Selain berbadan paling kekar, Mita juga menguasai ilmu bela diri. Dengan berbekal 2 senter besar dan handphone, Reza dan Mita keluar dari pintu belakang. Hawa dingin yang menusuk menyeruak masuk saat pintu terbuka. Di ruang tengah mereka menunggu kabar dengan cemas, sementara di luar hujan sudah berhenti. Keadaan sangat senyap. Sama sekali tidak terdengar bunyi kodok yang biasanya bersuara setelah hujan. Begitu pula serangga dan burung malam. Tidak ada satupun yang bersuara di situ. Sudah lebih dari 15 menit, belum juga ada kabar dari Reza dan Mita. Takut terjadi apa-apa dengan mereka berdua. Sementara Salsa dan Indra mencoba melihat dan juga memanggil mereka lewat sambungan telepon, namun tidak ada jawaban sama sekali. Mencoba menelepon lagi tapi masih belum ada jawaban. Sedetik kemudian terdengar suara dering telepon. "Halo, halo." Kembali tidak ada jawaban. Reza," panggil Indra. "Sebentar, gua balik dulu ke rumah. Nanti gua ceritain." Reza memutus komunikasi. 10 menit kemudian Reza dan Mita sampai ke base camp. Dari wajah mereka berdua, mereka tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesamanya di ruang tengah, Reza langsung mendatangi Indra, sementara Mita bergabung dengan Salsa tanpa bilang apa-apa. Salsa melirik jam di tangan kanan. Sudah hampir jam 2 dini hari. Rupanya hujan deras dan angin kencang semalam sudah membuat beberapa pohon tumbang. Bahkan ada satu yang menimpa bangunan sekolah dasar. Reza lalu memanggil Pak Kades melalui sambungan telepon. "Assalamualaikum, Pak." "Iya, Nak, ada apa?" "Bapak lagi memeriksa pohon yang menimpa gedung sekolah." "Begini, Pak, saya ada keperluan dengan Bapak. Penting banget, Pak." Reza berusaha berbicara setenang mungkin.
namun tetap saja tidak bisa menyembunyikan kegelisahan yang dirasakannya. Reza meminta Pak Kades datang ke base camp saat itu juga. Jika memungkinkan, Pak Kades juga mengajak seorang pemuka agama dan tenaga kesehatan. Pak Kades menyanggupi setelah mendengar penjelasan singkat dari Reza. Sambil menunggu kedatangan Pak Kades, Reza menceritakan apa yang dialaminya bersama Mita. Sesamanya di rumah Teh Rahayu, kondisi rumah sangat gelap. Tidak ada satupun penerangan yang terlihat menyala. Situasi sekeliling rumah pun benar-benar sama, gelap dan sangat sunyi. Salsa memanggil-manggil Teh Rahayu. Teh Rahayu, Teh Rahayu. Tidak ada jawaban. Salsa mengulangi panggilan yang kemudian dibantu oleh Mita. Masih tidak ada jawaban. Mereka mengetuk pintu depan rumah sambil terus memanggil-manggil Teh Rahayu dan juga ibu mertuanya, yaitu Mbak Yun. Tetap tidak ada jawaban. Ada yang tidak beres, bisik hati kecil Salsa. Mita kemudian mengamati Salsa, mengajak untuk memeriksa kondisi sekeliling rumah. Salsa langsung menyetujuinya. Mereka lalu beranjak dari teras menuju ke samping rumah. Mereka menyorotkan senter ke sekeliling untuk memastikan kondisinya aman. Di samping rumah, mereka melihat satu jendela yang daunnya sedikit terbuka. Seberkas cahaya redup berkekuning-kuningan berbendar dari celah-celah kayu daun jendela. Mita mengetuk daun jendela seraya memanggil Teh Rahayu dan Mbak Yun. Mbak Yun, Teh Rahayu, apa kalian di dalam? Sangat sunyi dan senyap, bahkan suara dengkuran halus khas orang tidur pun tidak terdengar. Mbak Yun, Teh Rahayu, apa kalian di dalam? Gantian Salsa yang memanggil. Masih tidak ada jawaban apa-apa. Ratusan perasaan menyelinap masuk ke hati Salsa dan Mita. Berbagai skenario terburuk hinggap di otak mereka. Sesudah mengumpulkan keberanian, mereka membuka jendela lebar-lebar dan melihat ke dalam kamar. Ruangan yang hanya diterangi lampu minyak tempel menyulitkan mereka melihat dengan jelas. Terpaksa mereka menggunakan senter yang dibawa. Firasat terburuk mereka menjadi kenyataan, tapi tetap saja mereka tidak siap dengan apa yang mereka lihat. Mbak Yun terbaring dengan mata terbelalak dan mulut terbuka lebar. Di samping kirinya, si bayi mungil juga terbaring tidak bergerak. Di sebelah bayi terbujur ibunya, Teh Rahayu. Kondisi Teh Rahayu sama persis dengan Mbak Yun. Saking kagetnya hampir saja senter yang Salsa pegang terlepas. Belum hilang kaget melihat kondisi Mbak Yun sekeluarga. Mereka terdiam, sulit bagi mereka membayangkan apa yang sudah terjadi pada keluarga Mbak Yun. Sekitar pukul 2:30 subuh, terdengar suara mobil memasuki halaman rumah. Dari ruang tengah mereka melihat Pak Kades turun dari mobil, diikuti oleh 4 orang lainnya. Rupanya Pak Kades mengajak mantri Puskesmas, Pak Kiai dan 2 orang hansip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka menjawab nyaris serempak. Pak Kades, Pak Mantri, dan Pak Kiai bergabung dengan mereka di ruang tengah, sementara 2 orang hansip memilih duduk di teras. Reza ini mengulangi lagi ceritanya. Kali ini Mita ikut berbicara, melengkapi bagian-bagian yang terlewatkan. Rupanya dia sudah lebih tenang. Sementara itu Pak Kades dengan seksama menyimak cerita Reza dan Mita sambil sesekali mencatatnya. Pak Kiai dan juga Pak Mantri pun demikian. Mereka sama sekali tidak menyela pembicaraan. Selesai Reza dan Mita bercerita, Pak Kades mengajak untuk memeriksa kondisi Mbak Yun sekeluarga. Mereka berangkat ke rumah Mbak Yun, termasuk 2 orang hansip. Rasa penasaran sekaligus takut sudah menggantikan rasa kantuk. Mereka semua berkumpul di ruang tengah
pada kala itu. Tidak ada satupun yang melewatkan kejadian penting di hari ini. Namun, tidak ada yang sanggup membicarakannya. Mereka cuma diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. 30 menit berlalu, rasanya seperti sudah ribuan jam mereka menunggu. Lamat-lamat mereka mendengar bunyi langkah kaki dan suara orang berbicara. Suaranya semakin jelas dan pintu depan akhirnya terbuka. Reza yang pertama masuk, diikuti Pak Kades dan juga Pak Kiai dan juga Mita. Tidak lama terdengar suara mobil dinyalakan dan pergi meninggalkan halaman base camp. Dari wajah-wajah mereka semakin jelas bahwa sesuatu yang sangat luar biasa sudah terjadi. Pak Kades memberitakan anak buahnya untuk menyiapkan masjid dan menggali 2 lubang di pemakaman desa. Pak Kiai berulang kali terdengar mengucapkan kalimat istighfar secara lirik. Matanya menerawang ke langit-langit rumah. Selesai memberi instruksi, Pak Kades mengajak Pak Kiai pindah ke teras dan Reza berbisik di telinga Salsa, minta tolong dibuatkan kopi untuk Pak Kades dan juga Pak Kiai. Selesai membuatkan kopi dan juga lalu dia mengantarkan ke teras. Mereka dikumpulkan di ruang tengah. Reza mengupdate mereka dengan peristiwa di rumah Mak Yun itu. Setelah memastikan situasi rumah aman, mereka berempat masuk ke dalam rumah. Mita dan kedua Hansi berjaga-jaga di luar. Pak Mantri langsung memeriksa kondisi Mak Yun, Teh Rahayu, dan bayi mungil yang belum sempat diberi nama. Ketiganya dipastikan sudah meninggal dunia. Di sekeliling jenazah tidak ditemukan genangan darah, obat serangga, atau barang-barang yang bisa menyebabkan kematian. Namun di lengan kanan Mak Yun ditemukan 2 titik kecil berwarna merah yang sangat mencurigakan. Titik kecil yang sama ditemukan di betis kiri Teh Rahayu pada si bayi, ditemukan pada paha kanannya. 2 titik kecil ini mirip dengan patungan ular. Pak Kiai kemudian meminta mereka membaca Al-Fatihah demi ketenangan almarhumah. Beliau lalu menutup mata dan mulut Mak Yun dan Teh Rahayu. Pak Kiai meminta jenazah dimakamkan secara cepat, mungkin karena ada yang tidak wajar pada kematian ketiganya. Pak Kades agak keberatan. Menurut Pak Kades lebih baik menunggu suami-suami mereka datang dari kota. Mereka tidak akan datang, tegas Pak Kiai. Mereka kaget mendengar ucapan Pak Kiai. Kematian Mak Yun, Rahayu, dan anaknya sepertinya disebabkan oleh sesuatu yang tidak biasa. Bapak bisa lihat mata dan mulut Mak Yun dan Rahayu terbuka lebar. Mereka seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan sesaat sebelum kematian menjemput mereka. Ditambah lagi ada 2 titik kecil yang mencurigakan. Lagi pula kalau harus menunggu suami mereka pulang. Kasihan arwah Mak Yun, Rahayu, dan anaknya, tambah Pak Kiai. Mendengar penjelasan Pak Kiai, Pak Kades pun menyetujui pemakaman dilaksanakan secepat mungkin. Pemakaman Teh Rahayu, bayinya, dan Mak Yun dilakukan dini hari itu juga, dipimpin langsung oleh Pak Kiai. Ada sekitar 20-an orang yang menghadiri pemakaman itu, termasuk Salsa dan juga anggota tim KKN lainnya. Usai prosesi pemakaman, rombongan pengantar bersiap-siap untuk pulang. Dengan hati-hati mereka berjalan di antara nisan. Mereka juga harus menghindari genangan lumpur di sana-sini akibat hujan lebat semalam. Tiba-tiba terdengar suara mirip ledakan yang cukup keras dari tengah komplek makam. Semua orang terkejut sekaligus ketakutan. Khawatir ada ledakan susulan. Satu-satunya orang yang tetap tenang hanya Pak Kiai seorang. Beliau berdiri tegap di situ. Wajahnya menghadap ke arah 2 makam yang baru saja selesai ditutup. Jemarinya terus bergerak meniti butiran tasbih di tangan kanan. Mendadak muncul asap tipis. Awalnya Salsa mengira itu adalah kabut yang terkena sinar lampu senter
dari dua makam yang baru saja mereka tinggalkan. Asap itu kemudian bergerak ke arah pintu masuk komplek pemakaman. Aneh karena saat itu sama sekali tidak ada angin. Asap tersebut bergerak seperti seekor ular yang sedang melata. Mata mereka mengikuti terus kemana arah asap itu bergerak. Saking pekatnya malam seolah menelan asap dan mereka kehilangan jejak. Pak Kiai memanggil mereka berkumpul kembali. Beliau meminta makam digali lagi. Selapis demi selapis tanah digali, perlahan kayu padung penutup liang lahat mulai muncul. Setelah semua kayu padung terlihat, Pak Kiai meloncat masuk ke dalam lubang makam dan berdoa. Beliau lalu mengangkat 2 lembar kayu padung di bagian paling atas dan meletakkannya di sisi kanan. Pak Kiai kembali menengadahkan tangannya, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai berdoa, beliau berlutut dan juga membungkuk. Mendekati jenazah Mbak Yun, perlahan kain kafan mulai dibuka. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Semua orang yang hadir berteriak kaget. Dari balik kain kafan muncul batang pisang. Ya, betul batang pisang. Pak Kiai kemudian merapikan kembali kain kafan Mbak Yun, lalu pindah ke makam Terahayu. Prosesi yang sama diulangi sekali lagi. Hasilnya pun sama. Alih-alih wajah Terahayu, mereka kembali melihat batang pisang dari balik kain kafan. Pak Kiai memerintahkan makam kembali ditutup. Sambil memandangi butiran tanah mengisi lubang makam Mbak Yun dan Terahayu, Salsa membacakan Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas untuk mereka bertiga. Semoga arwah mendapatkan ketenangan dalam istirahat abadinya. Para penggali kubur masih menimbun makam dengan tanah. Ketika samar-samar telinga Salsa menangkap suara derap langkah kuda. Salsa menatap Reza dengan pandangan bertanya-tanya. Apakah dia juga mendengar yang Salsa dengar? Reza mengangguk kecil. Dia juga mendengar ternyata. Seseorang mendadak berteriak seraya menuju ke pintu masuk komplek pemakaman. Itu apa? Mereka sontak memandang arah yang ditunjuk. Dari tengah keremangan dini hari, muncul bayang-bayang 2 ekor kuda. Di punggung kuda masing-masing ada 2 orang, 1 orang penunggang dan 1 orang yang duduk di belakang penunggang. Tunggu, di kuda yang terakhir, penumpangnya terlihat seperti menggendong bayi dalam pelukannya. Kedua kuda tersebut langsung melesat, seolah terbang dan menghilang dari pandangan mereka. Pak Kiai kemudian mengumpulkan mereka dan berpesan agar apa yang mereka alami dan lihat barusan bisa menjadi pembelajaran. Beliau juga berpesan jangan menambah-nambahi kejadian malam ini dengan bumbu-bumbu cerita yang tidak perlu. Namun jauh lebih baik lagi jika tidak membicarakannya. Kasihan para almarhumah tidak perlu lagi menambah penderitaan mereka. Kejadian itu sangat membekas di benak mereka bahkan setelah bertahun-tahun kemudian. Ketika reuni untuk pertama kalinya, sekitar 5 tahun sesudah kelulusan, hal pertama yang mereka kenang adalah tragedi keluarga Mbak Yun. Beredar kabar bahwa Mbak Yun, Rahayu, dan sang bayi menjadi tumbal pesugihan yang dilakukan oleh suami-suami mereka. Pesugihan apa namanya mereka tidak tahu dan tidak tertarik ingin tahu. Hanya saja sampai acara 7, 40, dan 100 hari. Baik suami Terahayu maupun suami Mbak Yun tidak pernah datang, bahkan mereka tidak pernah lagi muncul di desa tersebut. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Dan jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini agar kalian membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya.
Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Baik buruknya pesan apapun yang terkandung dalam cerita pada kali ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah pembelajaran dan nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Yang buruk kalian buang jauh-jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.